Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risinul Fadilah dengan NIM 2017404029 dari kelas 5 TPIA, ingin menyampaikan dan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, dan juga pada Bani Umayyah. Hal ini saya lakukan guna memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Baik, untuk yang pertama, ada pada masa Rasulullah SAW. Pendidikan Islam terjadi sejak Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul di kota Mekah. Jadi pendidikan pada masa ini terus-menerus dikembangkan oleh umat Islam untuk menjaga kepentingan pendidikan umat pada zaman tersebut. Adapun pendidikan pada masa Rasulullah itu dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, pendidikan Islam periode Mekah. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Mekah itu dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan secara sembunyi-sembunyi. Pada awalnya, beliau melakukan penyiaran Islam secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah, orang-orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah dari keluarga dan kalangan sahabat terdekatnya. Yang kedua, ada tahapan terang-terangan. Jadi setelah 3 tahun dakwah Islam disampaikan secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah perintah Allah agar Nabi melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Kemudian ada juga firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 214 yang artinya, dan peringatkanlah kepada sanak saudara dan keluargamu yang terdekat. Perintah dakwah secara terang-terangan ini seiring dengan makin bertambahnya jumlah sahabat Rasulullah dan untuk meningkatkan seruan dakwah. Dan yang terakhir ada tahapan secara umum. Jadi Rasulullah mengubah strategi dakwah dengan seruan umum umat Islam secara keseluruhan. Hal ini dilakukan pada musim haji ketika banyak dari kaum di luar Mekah berdatangan untuk melaksanakan haji. Pada tahapan ini, berkat semangat yang tinggi dari para sahabat dan dakwah secara Islam, seluruh penduduk kota Yathrib atau Madinah masuk ke Islam, kecuali dari orang-orang Yahudi. Untuk yang selanjutnya, adapun lembaga pendidikan Islam pada masa Rasulullah di kota Mekah. Yang pertama ada Rumah Arqam bin Abil Arqam, ada Kutab atau Maktab, Manzil Ulama atau rumah kediaman para ulama, dan yang terakhir ada masjid dan jami. Metode pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Mekah juga terbagi ke dalam beberapa metode, seperti metode ceramah, metode dialog, metode diskusi atau tanya jawab, metode perumpamaan, metode kisah, metode pembiasaan, dan yang terakhir ada metode hafalan. Adapun kurikulum pendidikan Islam pada masa periode Rasulullah SAW di kota Mekah adalah Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan situasi dan kondisi, kejadian dan peristiwa yang dialami umat Islam pada saat itu. Lalu yang kedua ada pendidikan Islam masa Rasulullah di kota Madinah. Menurut Hanun, selama di kota Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya itu selalu mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy yang selalu mengganggu dakwah Islam. Akhirnya, Rasulullah memutuskan untuk berhijrah ke kota Yathrib atau Madinah. Dan kedatangan Rasulullah dan para rombongannya itu disambut baik oleh penduduk sana dengan gembira dan penuh dengan sukacita. Dan juga rasa persaudaraan karena mereka banyak yang telah memeluk agama Islam. Adapun lembaga pendidikan, metode, dan materi pendidikan Islam pada masa Rasulullah di kota Madinah itu masih sama dengan yang diterapkan di kota Mekah. Metode pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah antara lain seperti dalam bidang keimanan, materi ibadah, bidang akhlak yang menitik beratkan kepada metode peneladanan Nabi Muhammad SAW yang tampil dalam kehidupan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keagungan baik dari ucapan ataupun perbuatannya.
Adapun materi pendidikan Islam sewaktu Nabi Muhammad SAW di kota Madinah adalah memperdalam dan memperluas materi yang pernah diajarkan di kota Mekah, membentukkan dan pembinaan masyarakat yang baru, pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan, dan yang terakhir, pendidikan anak. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang dimulai pada tahun 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. Abu Bakar merupakan sahabat Rasulullah. Beliau juga merupakan orang yang pertama kali masuk Islam. Tidak hanya itu, beliau juga sering mendampingi Rasulullah pada saat penting berhalangan. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah Islam pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas Muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah hendak wafat, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat, sebab imam sholat merupakan salah satu kegiatan agama yang terpenting. Pada awal kekhalifahan, Abu Bakar diguncang dengan pemberontakan oleh orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Karena hal itulah, Abu Bakar memutuskan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak tersebut yang dapat mengacaukan keamanan dan mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya. Abu Bakar mengirim pasukan untuk menumpas para pemberontak di Yamamah, dan dalam penumpasan tersebut banyak umat Islam yang gugur yang terdiri dari sahabat Rasulullah dan para hafiz Al-Quran, sehingga mengurangi jumlah sahabat penghafal Al-Quran. Oleh karenanya, Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian merealisasikan saran tersebut dengan diputusnya Zaid bin Tsabit yang ditugaskan untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran yang masih berserakan di tempatnya. Dalam hal pendidikan, pada masa Abu Bakar masih seperti lembaga pendidikan pada masa Nabi Muhammad. Namun dari segi kuantitas maupun kualitas sudah banyak mengalami perkembangan. Pertama, ada materi pendidikan. Materi pendidikan yang diajar di Kutab adalah membaca dan menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, ada pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah itu adalah Allah. Lalu ada pendidikan akhlak seperti adab, masuk rumah orang, sopan santun, bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan yang lainnya. Lalu ada pendidikan ibadah seperti melaksanakan sholat, puasa, dan juga haji. Ada juga kesehatan seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat, dan merupakan pendidikan yang berkuat jasmani dan rohani. Sedangkan untuk materi pendidikan pada tingkat menengah dan tingkat tinggi adalah Al-Quran dan tafsir, hadis dan syarat, dan juga fikih. Untuk yang selanjutnya, ada sejarah pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab yang terjadi pada tahun 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat dari Rasulullah. Abu Bakar pun telah merasakan persoalan yang timbul di kalangan umat muslim setelah Nabi Muhammad wafat. Karena hal inilah Abu Bakar menunjuk penggantinya, yaitu Umar bin Khattab. Tujuannya agar tidak ada terjadi perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima oleh masyarakat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dan keadaan itu stabil. Usaha memperluas wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa tersebut itu meliputi semenanjung Arab, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan juga Mesir. Khalifah Umar bin Khattab mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk di setiap daerah yang ditaklukkannya dan bertugas untuk mengajarkan isi dari Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam. Karena negara Islam itu sudah menyebar luas keluar dari Jazirah Arab, maka pusat pendidikan Islam bukan di Madinah saja, tetapi tersebar juga di kota-kota besar yang ada di sana, seperti kota Mekah, Madinah, kota Basrah, Kufah, kota Damsyik, Palestina, dan kota Fustat. Dalam hal pendidikan, Umar itu membangun tempat-tempat pendidikan atau sekolah, juga mengaji guru-guru, imam, muazin, dan dana baitul mal. Khalifah Umar
bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Mereka bertugas untuk mengajarkan Al-Quran, fikih, dan ajaran Islam yang lainnya kepada penduduk yang baru masuk Islam. Masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat-sahabat besar yang lebih dekat kepada Rasulullah dan memiliki pengaruh besar, dilarang untuk keluar meninggalkan kota Madinah, kecuali atas izin Khalifah dan hanya diberikan waktu yang terbatas. Oleh karenanya, penyebaran ilmu para sahabat besar terpusat di kota Madinah, sehingga kota Madinah itu muncul sebagai pusat studi keilmuan Islam. Berdasarkan pokok-pokok pembahasan yang telah kita bahas, maka dapat kita simpulkan jika mata pelajaran agama Islam pada masa Khalifah Umar itu lebih maju dan juga lebih luas serta lebih lengkap. Karena masa Umar bin Khattab, negara dan keadaan stabil dan aman yang menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan di tiap kota. Lalu yang ketiga ada sejarah pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan yang terjadi pada tahun 23-36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman merupakan orang yang terkenal berbudi, sangat pemalu, dermawan, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Beliau terkenal sangat kaya, tetapi berlaku sederhana dan sebagian besar harta kekayaannya itu digunakan untuk kepentingan Islam. Banyaknya negara-negara baru yang dikuasai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan itu mengaruhi perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam. Dengan banyaknya negara tersebut, maka tidak sedikit orang yang masuk agama Islam. Masyarakat yang baru masuk Islam itu sangat membutuhkan pendidikan, sehingga penguat agama yang baru diyakini tersebut, mereka membutuhkan pemahaman Al-Quran yang mudah dimengerti dan mudah dijangkau oleh alam pikirnya. Peran hadis atau sunnah Rasulullah juga sangat penting untuk membantu menjelaskan Al-Quran. Maka lambat laun timbullah berbagai macam ilmu hadis. Tempat belajar di kutab, di masjid atau rumah-rumah. Pada masa kini, tidak hanya Al-Quran yang dipelajari, tetapi ilmu hadis dipelajari langsung oleh para sahabat Rasul. Lalu, ada pelaksanaan pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan itu tidak jauh berbeda dengan masa-masa yang sebelumnya. Pendidikan pada masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, dan hanya ada sedikit perubahan yang mewarnai pelaksanaan pendidikan Islam dari apa yang telah ada. Usaha yang konkret dalam bidang pendidikan Islam belum dikembangkan pada masa Khalifah Utsman, karena sudah merasa puas terhadap pendidikan Islam yang telah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Namun, yang penting dicatat, suatu prestasi yang gemilang yang dicapai pada masa pemerintahan Khalifah ketiga ini adalah usaha pembukuan kitab suci Al-Quran yang memiliki pengaruh yang luar biasa bagi pendidikan Islam. Usaha Utsman melanjutkan usaha yang dirintis oleh Khalifah Abu Bakar, yaitu pengumpulan Al-Quran dari hafalan-hafalan para sahabat dan penghafal Al-Quran itu disimpan oleh Khalifah Abu Bakar, yang kemudian diserahkan kepada Khalifah setelahnya dan dititipkan kepada Khalifah Umar kepada putrinya Hafsah binti Umar yang juga istri Rasulullah. Pada 6 tahun pertama kekhalifahan Utsman, pendidikan Islam itu mengalami perkembangan yang pesat. Namun pada 6 tahun terakhir masa kekhalifahan Umar, pendidikan Islam itu tidak mengalami kemajuan yang berarti. Hal ini karena banyaknya persoalan sosial politik yang ada pada pemerintahan tersebut yang mengalami kekacauan baik lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Lalu yang terakhir ada sejarah pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib yang terjadi pada tahun 336 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Pada saat pemerintahan Ali, banyak terjadi kekacauan dan juga pemberontakan yang terjadi pada masa ini, yang membuat Salbi itu berkomentar, sebenarnya tidak pernah ada barang satu hari pun keadaan yang stabil selama masa pemerintahan Ali. Tidak diubahnya dia sebagai seorang yang menambal kain usang, jangankan menjadi baik malah bertambah sobek. Demikian nasib Ali. Dijelaskan juga oleh Soekarno dan Ahmad Subadi bahwasanya saat kericuhan politik pada masa Ali ini hampir dapat dipastikan bahwa kegiatan pendidikan itu mendapat hambatan dan gangguan walaupun tidak
terhenti sama sekali. Khalifah Ali pada saat itu tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan karena seluruh perhatiannya itu ditumpahkan kepada masalah dan keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Islam. Jadi dapat disimpulkan, jika pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin belum berkembang seperti masa sesudahnya, pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan masa Nabi yang menekankan pada pengajaran baca tulis dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi umat Islam terhadap perluasan wilayah Islam dan terjadi pergejolakan politik khususnya pada masa pemerintahan Ali. Dengan dasar pendidikan Islam yang terjadinya bermotif akidah tauhid sejak masa itu tumbuh di atas dasar motivasi, ambisi, kekuasaan, dan kekuatan. Tetapi sebagian besar masih tetap berpegang teguh pada prinsip dan pokok yang kemurniannya itu diajarkan Rasulullah. Jadi dapat diduga jika kegiatan pendidikan pada masa saat itu mengalami hambatan dengan adanya perang saudara. Ali bin Abi Thalib sendiri saat itu tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena ada yang lebih penting dan mendesak untuk memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan ketentraman bagi segala kegiatan kehidupan, yaitu mempersatukan kembali kesatuan umat, tetapi Ali tidak berhasil. Pada masa khalifah yang keempat ini, kegiatan pendidikan banyak mengalami hambatan dari berbagai pihak yang telah berbeda-beda kepentingannya. Lalu yang terakhir ada pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, perkembangan pendidikan Islam itu tidak terlepas dari perluasan wilayah negara Islam yang diikuti oleh para ulama dan juga guru agama yang ikut bersama-sama tentara Islam. Pendidikan yang berkembang bersifat desentralisasi, kajian ilmu yang tersebar dan terpusat di kota-kota besar seperti Madrasah Makkah, Madrasah Madinah, Madrasah Basrah, Madrasah Kufah, Madrasah Damsyik, Madrasah Firstat atau Mesir. Adapun pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah, yaitu pola pendidikan yang berkembang pada masa ini sebenarnya sama dengan pendidikan yang berkembang pada masa sekarang. Pendidikan yang ada pada waktu itu terjadi dan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama, menengah, dan tingkatan tinggi. Adapun tempat belajar pada waktu itu terbagi juga menjadi 3, yaitu Kutab, Majelis, dan juga Majelis Sastra. Kutab adalah tingkat pertama untuk belajar menulis, membaca, menghafal Al-Quran, dan mempelajari pokok-pokok dari ajaran agama Islam. Di samping itu, murid-murid juga mempelajari tata bahasa Arab, cerita Nabi, hadis, dan juga pokok agama. Peserta didik terdiri dari anak yang dari lapis sosial manapun, bahkan sebagian anak yang kurang mampu diberikan makan dan juga pakaian dengan gratis. Anak-anak perempuan pun diberikan hak belajar yang sama dengan laki-laki. Setelah lulus, mereka akan melanjutkan ke pendidikan masjid. Yang kedua, masjid merupakan pusat pendidikan yang terdiri dari tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pendidikan tingkat menengah kembali mendalami Al-Quran, tafsir hadis, dan juga fikih. Selain itu, murid-murid yang diajarkan kesusastraan, sejarah bahasa, ilmu hitung, dan juga ilmu bintang. Masjid-masjid dijadikan sebagai pusat aktivitas ilmiah pada tingkat menengah yang gurunya merupakan ulama besar. Berbeda halnya dengan tingkat tinggi yang diberi pengajaran oleh ulama yang memiliki ilmu dan mendalam dan termasyhur kealiman dan kesolehannya. Lalu yang ketiga, umumnya pengajaran diberikan guru kepada murid pada tingkat pertama dan menengah itu dilakukan secara satu persatu atau perseorangan. Sedangkan pada tingkat tinggi, pelajaran itu diberikan dalam satu halaqah yang terdiri dari para pelajar secara bersama-sama. Selain itu, ada pula majelis sastra yang merupakan tempat berdiskusi membahas masalah kesusastraan dan juga sebagai tempat berdiskusi mengenai urusan politik. Perhatian penguasaan Bani Umayyah juga sangat besar kepada pencatatan kaidah nahwu, pemakaian bahasa Arab, dan pengumpulan syair-syair Arab dalam bidang syariah, kitabah, dan pengembangannya semi prosa. Bahkan dilakukan juga penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Jadi berdasarkan penjelasan itu, dapat dikatakan jika perkembangan pendidikan Islam tidak lepas dari peran ulama yang begitu besar mempelajari ilmu. Para ulama mendirikan madrasah pada tiap-tiap kota yang kecitaannya
membuat mereka tergerak mempelajari ilmu tidak hanya pada satu ulama, sehingga mereka melakukan pengembaraan ke berbagai tempat untuk menambah ilmu agama. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebih dari penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.